Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para tamu undangan sekalian, terutama kedua mempelai dan keluarga, di pagi yang cerah ini kita berkumpul untuk mendengarkan suatu kalimat yang cukup singkat ya dari Arif ya. Kalimatnya masih ingat? Saya terima nikah dan kawinnya. Kalimatnya singkat. Namun kalimat yang singkat itu bisa merubah sesuatu yang haram jadi halal. Istrinya Arif sekarang kira-kira 10 menit yang lalu haram buat dia. Tapi dengan maharnya, dengan 2 saksi, dengan wali dan ijab kabul tersebut halal sekarang. Istri dari Arif sekarang jadi tanggung jawabnya Arif. Arif sebagai suami di sini gak bakal bisa lagi masuk surga sampai Allah tanya tentang istrinya. Istrinya Arif sekarang gak bakal bisa juga menempatkan kakinya di surga sampai Allah tanya tugasnya dengan suami gimana. Inilah pernikahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Besar dalam Islam. Saking besarnya Rasul tuh menamakan pernikahan ini sebagai sunnati, kata Rasul. Jalanku, manhajku, kata Rasul. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggan, yang enggak mau, yang benci, yang enggak suka dengan sunnahku, kata Rasul, falaisa minni, bukan bagian dariku, kata Rasul. Kapan Rasul mengeluarkan kalimat ini? Saat ada seseorang yang mengatakan la atazawajun nisa, saya enggak bakal nikah. Saya terus jomblo seumur hidup. Untuk mendedikasikan hidup saya kepada Allah. Nabi mengatakan, saya manusia yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, wa atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggak mau atau benci dengan sunnahku ini, pernikahan, maka bukan bagian dariku. Pernikahan itu sunnah atau jalannya Rasul kita alaihi salatu wassalam. Makanya pernikahan atau salah satu manfaat dari pernikahan itu adalah menjadikan seseorang lebih dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat satu ayat yang betul-betul dijadikan satu konsep besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin ataupun manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Allah inginnya manusia beribadah, itu tujuan utama manusia. Sampai pernikahan itu dijadikan ibadah plus sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul dalam sebuah hadis tentang pernikahan, Rasul pernah bilang, "Idza tazawajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Kalau seseorang udah nikah, dia udah sempurna separuh agamanya. Separuh agamanya udah sempurna, kata Rasul. Falyattaqillahi fi nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah di separuh yang lain. Al-Imam Ibnu Hibban memberikan komentarnya di sini, beliau mengatakan lurusnya Islam seseorang, lurusnya keimanan seseorang, istiqomahnya seseorang sangat tergantung dengan lurusnya kemaluannya. Dia bisa jaga syahwatnya apa enggak? Makanya Rasul mengatakan kalau udah menikah berarti yang urusan syahwat telah terurus mestinya. Maka dia bersungguh-sungguh bertakwa kepada sebagian yang lain. Dalam hadis lain Rasul pernah bilang kepada para sahabat, "Man yadman li," siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan menjaga ma baina lihiyati, satu organ yang diantara kedua pipinya, lisan, dia sanggup jaga, wa ma baina fakhidhai, dan diantara dua pahanya, kemaluannya bisa dijaga,
adman lahul jannah, saya jamin masuk surga, kata Rasul. Subhanallah, saya jamin masuk surga. Lihat, inilah sabda Rasul yang mengatakan separuhnya telah terpenuhi keimanan. Kenapa? Karena bocornya iman itu banyak lewat syahwat. Pakai pernikahan ditambal, tinggal separuhnya seseorang berusaha untuk melengkapinya. Ini pernikahan Bapak dan Ibu sekalian. Maksud saya adalah salah satu tujuan Allah mewajibkan pernikahan agar kita sebagai manusia lebih mampu untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Karena ada pasangan-pasangan mereka kompak tapi ngurus bisnis kompaknya. Mereka gak kompak dalam hal ibadah, ini salah. Kalau bisnis mereka gotong royong terus. Besarkan perusahaan kita nih. Kita perusahaan dibangun oleh suami istri. Tapi giliran suaminya gak sholat, diam. Istrinya gak pakai jilbab, diam. Ini gotong royong, gak diperintahkan dalam Islam model kayak gini. Justru pernikahan manfaatnya gotong royong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, terutama kedua mempelai, kalau urusan dengan Allah dirapihkan berdua, jangan khawatir. Allah akan merapihkan seluruh urusan dunianya. Wallahu waliyul muttaqin. Allah yang bilang, aku yang akan melindungi para orang bertakwa. Allah yang akan melindungi orang-orang yang beriman, pasti Allah yang lindungi. Tapi pada saat peribadatan, ritme ibadahnya berantakan pada saat dia pernikahan, hati-hati, merembet ke yang lain berantakannya. Fala haula wala quwata illa billah. Makanya ada sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla. Allah merahmati seorang suami bangun di tengah malam. Dia sholat. Setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau bangun, dicipratkan air ke wajah istrinya agar istrinya bangun. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Dan Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam terus sholat. Dan dia mencoba membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Kalau si suaminya enggak mau bangun, dia juga cipratkan air kepada wajah suaminya agar suaminya bangun. Bapak dan Ibu sekalian, barakallahu fikum, terutama kedua mempelai, kita bisa lihat rahmat Allah turun itu kepada suami yang membantu istrinya taat kepada Allah. Rahmat Allah turun kepada istri yang membantu suaminya taat kepada Allah. Rahimallahu rajulan wa rahimallahu imra'atan. Allah merahmati seorang laki-laki, Allah merahmati seorang wanita. Yang kapan? Pada saat mereka bergotong royong beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini poin yang paling penting. Bahkan waktu Rasul mengatakan di antara para sahabat turun ayat tentang walladzina yaknizunal dzahaba wal fiddah. Ada orang kerjaannya menimbun harta. Dia enggak keluarin hartanya di jalan Allah, enggak ada zakat, enggak ada infak. Allah celak mereka. Akhirnya Thauban, sahabat Nabi bilang, "Ya Rasulullah, dzahab wal fiddah, itu emas dan perak, harta yang kami pandang paling the best nih sekarang, itu dicelak juga sama Allah. Lalu kira-kira apa harta terbaik yang bisa kami jaga gitu loh?" Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, "Ittakhidh qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inuka al amril akhirah." Kata Rasulullah SAW, harta yang terbaik itu hati yang kerap bersyukur, lisan yang kerap berzikir, dan pasangan yang mukminah, yang salehah, yang membantu Anda dalam urusan akhirat. Subhanallah. Ini harta terbaik. Ini simpanan terbaik yang benar-benar mesti dijaga pada saat ada pasangan yang kerap membantu kita untuk urusan akhirat kita, gak cuma dunia. Dia tuh frustasi kalau ngelihat pasangannya gak mau sholat, susah sholat, pusing dia. Kalau pasangannya gak mau pakai hijab, gak mau ngambil yang halal, pusing dia.
Itu zaujah salihah, itu istri yang baik, itu suami yang baik, yang peduli dengan agama dari pasangannya. Dan dengan itu Allah akan memberikan keberkahan. Maka untuk akhi Arif dan istrinya, jangan pernah lupakan Allah di dalam pernikahan. Anda peduli dengan Allah, jangan tanya. Allah jauh lebih peduli untuk Anda semua. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.